Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim ulama, asatidzah dan jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah jema'in, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tawasobil haq, tawasobil sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan kita dengan hidayah dan taufiknya untuk istiqomah dalam ketaatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini tengah menghadapi ujian, musibah, serangan dari Zionis Israel. Kita doakan semoga Allah menguatkan hati mereka dengan kesabaran, yang gugur dicatat sebagai syahid, dan segera Allah berikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka agar mereka segera terbebas dari penindasan ini, dan semoga segera juga diberikan kemenangan dan kemerdekaan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin rahimallah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya coba mengupas kitab Imam Al-Ghazali, salah satu kitab Imam Al-Ghazali yang judulnya Minhajul Abidin. Ini adalah karya terakhir beliau sebelum wafat. Kita tahu Imam Al-Ghazali kalau dari sisi intelektual sudah sampai pada posisi atau karir intelektual yang tertinggi pada masanya. Beliau adalah rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Dulu pada masa Nizamul Mulk, salah satu perdana menteri Kesultanan Zangkiyah, ya, itu perdana menterinya Nizamul Mulk, sangat perhatian dengan pendidikan, maka Nizamul Mulk ini mendirikan banyak universitas di Baghdad. Atau bahasanya sih madrasah sebetulnya, tapi madrasah ketika itu yang dimaksud bukan madrasah sanawiyah atau aliyah seperti di masa kita, tetapi lebih ke universitas di masa kita sekarang. Dan Imam Al-Ghazali itu adalah rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di masa itulah beliau mencapai karir intelektualnya sampai memperoleh gelar yang banyak, ya. Di antaranya yang populer adalah Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Selepas itu beliau mengundurkan diri dan kemudian kembali ke daerah kelahirannya di Tus, ya, sekitar Khurasan, untuk kemudian beliau banyak menulis buku. Nah, salah satunya yang terakhir beliau tulis sebelum wafatnya adalah
Minhajul Abidin. Dari sisi makna kita bisa memahami bahwa Minhajul Abidin ini semacam pemikiran Imam Al-Ghazali bagi kita semua yang ingin menapaki puncak ibadah. Jadi minhaj itu semacam jalan yang terang, jadi atau metodologi begitu ya, al-abidin untuk menjadi seorang pengabdi ahli ibadah yang hakiki. Jadi menurut Imam Al-Ghazali di kitab ini ada 7 tangga, karena Imam Al-Ghazali menggunakan terminologi al-aqobah. Jadi aqobah, tanjakan, karena tentu untuk menjadi seorang ahli ibadah ini tidak mudah, maka ada tanjakan-tanjakan yang harus dilewati. Di Minhajul Abidin berarti jalan yang terang untuk menjadi seorang pengabdi. Jadi kalau kita misalnya di surat Al-Anbiya itu Allah mengisahkan rentetan ya nabi-nabi, di ujungnya Allah menyebut wa dzikra lil abidin. Jadi kisah-kisah para nabi yang disebut di situ ada kisah Nabi Ayub, ada Nabi Ismail, ada Nabi Idris, kemudian Nabi Yunus dan Nabi Zakaria alaihissalam di rentetan ayat 83 sampai 90 di surat Al-Anbiya. Itu diantara yang Allah minta kepada kita gitu ya, setelah membaca kisah beberapa nabi itu adalah wa dzikra lil abidin. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para abid, para penyembah Allah, para orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bagaimana Allah di situ mengisahkan beberapa nabi yang begitu khusyuk ya, dalam beribadah kepada Allah meski dalam kondisi yang tidak ideal gitu. Jadi kenapa Allah mengisahkan beberapa nabi sebagai contoh di ayat itu? Karena barangkali kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak ideal yang dialami oleh para nabi itu, tetapi para nabi itu tetap menampilkan spirit pengabdian kepada Allah, tidak berkurang. Pertama di ayat 83 itu Allah menyebut wa ayyuba idnada rabbahu anni masanyadur wa anta arhamur rahimin. Jadi Allah menyebut kisah Nabi Ayub yang diuji dengan sakit luar biasa. Rasanya diantara kita belum pernah ada yang diuji sakit seperti Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah dan hebatnya kualitas ibadahnya tidak menurun dibandingkan saat beliau masih sehat. Kalau kita kan umumnya kita saat sehat dengan saat sakit kan pasti ada kualitas yang menurun dari ibadah kita, ya kan? Kalau waktu sehat fardu sunnah rawatibnya dijaga, insya Allah gitu ya. Begitu sakit demam aja paling fardu aja kan, fardu juga udah dikejar-kejaran gitu. Maksudnya tuh bacaannya Al-Fatihah aja, suratnya enggak gitu. Nah itu kan kita. Nabi Ayub enggak. Kemudian Allah sebut Nabi Idris dan Nabi Ismail. Nah, kita juga tahu kisahnya Nabi Idris dan Nabi Ismail. Di ayat itu tidak disebut kondisinya, hanya wa Idris wa Ismaila adalah nabi yang sabar ya. Jadi wa Idris Ismaila wa ayyuba idnada rabbahu anni masinadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu mislamiyahum. Wa Idrisa wa Ismaila wa Dzulkifl, ada satu lagi Nabi Dzulkifli. Ini mungkin kita tidak banyak yang tahu, tapi Nabi Dzulkifli juga diuji oleh Allah. Wa Idrisa wa Ismaila wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Nah, jadi para nabi ini adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian masing-masing dan tetap menampilkan sikap seorang pengabdi.
kepada Allah. Lalu Nabi Yunus, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ketika Nabi Yunus di dalam paus, perut ikan paus itu, beliau tetap beribadah kepada Allah semampu dalam ikan. Yang paling yang dimention di ayat ini adalah tasbihnya. Ya, fi dhulumat, dalam kegelapan yang berlapis-lapis itu, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau terus bertasbih. Nah, yang terakhir yang disebut di ayat ini adalah wa ayyub wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Jadi ketika Nabi Zakaria sekian masa sampai usia renta, belum punya keturunan, belum punya anak, tetap beribadah kepada Allah dengan sangat luar biasa. Maka di ujung ayat 90 itu disebut para nabi yang disebut di atas itu adalah wa kanu lana khashi'in. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang sangat khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Nah, inilah contoh ya bagaimana para nabi dengan ujiannya masing-masing dalam situasi yang tidak ideal, tapi tetap menunjukkan profiling seorang pengabdi Allah Subhanahu wa taala, seorang abid, al-abidin. Nah, maka Imam Al-Ghazali barangkali beliau ingin menjelaskan gitu ya, lebih metodologis, lebih sistematis bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang hamba Allah yang pengabdi secara tulus kepadanya. Nah, maka Imam Al-Ghazali menulis buku ini. Ada 7 tahapan, 7 tangga. Ya, kalau di surat Al-Balad kita juga membacakan fakku raqabah. Sebelumnya wa ma adraka mal aqabah. Jadi wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang menanjak itu? Fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah, yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrabah. Nah, itu beberapa contoh jalan yang menanjak kata Allah. Jadi memang untuk menjadi al-abidin itu tidak mudah, jalannya menanjak. Tetapi harus ditempuh gitu ya. Harus ditempuh karena inilah jalan untuk menuju kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali menggunakan terminologi aqobah di dalam Minhajul Abidin ini. Aqobah yang pertama adalah aqobatul ilmi wal ma'rifah. Ada 7 aqobah yang ditulis. Kalau enggak selesai kita sambung lain waktu. Aqobatul ilmi wal ma'rifah. Pertama adalah tanjakan ilmu dan ma'rifat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, seseorang tidak akan jadi seorang penyembah Allah, pengabdi Allah, ahli ibadah kalau dia enggak punya ilmu dan tidak mengenal Allah. Maka yang pertama harus dilakukan oleh kita kalau ingin ibadahnya benar, kalau ingin kemudian ibadah kita bisa diterima Allah, tersambung dengan Allah, maka harus belajar ilmunya. Tanpa belajar ilmu enggak mungkin. Nah, di kitab ini Imam Al-Ghazali beratnya ya Bapak semuanya, itu tidak hanya memention ilmu syariat, tapi juga ilmu hakikat. Nah, beliau menggunakan landasan hadis Jibril. Ya, hadis kita sudah hafal ya di Arba'in An-Nawawiyah itu nomor 2, ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan kita belajar di al-Islam dan al-iman, sementara al-ihsannya itu terlewat. Padahal kalau kita ingin bicara ibadah yang sempurna, itu harus juga belajar al-ihsannya. Nah, contoh yang disebut itu sholat. Sholat itu kalau belajar dari perspektif syariatnya, rasanya kita bisa pelajari semua. Ya, kitab dasar saya misalnya Safinatun Najah lah gitu ya. Itu bicara tentang
syariat fikih ya, dari mulai toharoh, sholat dan seterusnya secara syariat, bagaimana rukun, syarat sah, syarat wajib dan seterusnya. Tapi persoalannya, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin menjadi abid yang sebenarnya, itu saja nggak cukup. Kita juga harus bisa sholat dengan khusyuk, karena yang sering disebut oleh Allah, yang dijadikan salah satu indikator profil orang beriman adalah sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan di ilmu syariat, tapi di ilmu hakikat, atau dalam disiplin keilmuannya adalah ilmu tasawuf. Maka Imam Al-Ghazali menyarankan dalam kitab ini kita pelajari setidaknya 3 cabang ilmu secara garis besarnya, yaitu ilmu tauhid, dia berbicara tentang iman, lalu ilmu fikih, dia berbicara tentang Islam, dimensinya syariat, nanti ada yang bagian ibadah dan muamalah, itu fikih. Lalu al-ihsan, ilmu tasawuf, itu yang mengkaji tentang bagaimana dimensi ruhani dalam setiap amal ibadah ya. Toharoh, berwudu, selain ada dimensi syariatnya, juga ada dimensi ruhaninya, ada dimensi hakikatnya, dimensi batinnya ya. Itulah kenapa di aturan Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa tobat atau kenapa al-mutahhirin itu sebelumnya digandengkan dengan tobat, yuhibbut tawwabin, karena toharoh yang secara batin itu tidak hanya membersihkan diri dengan air wudhu atau dengan mandi dari hadas kecil maupun hadas besar, tetapi harus terlebih dahulu membersihkan diri dari dosa, dari akhlak yang tercela. Maka dengan bertobat caranya. Maka di situ Allah menggandengkan antara at-tawwabin dengan al-mutatahhirin. Nah, ini yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang al-abidin, penyembah Allah, pengabdi Allah yang sampai kepada Allah, maka kita perlu belajar ilmunya. Kalau nggak belajar, kita nggak akan ngerti ya, bagaimana seharusnya kemudian setiap ibadah yang kita lakukan berdampak pada perubahan perilaku kita dan juga berdampak pada kebersihan dan kebeningan kolbu kita. Karena dalam Islam itu antara perkataan, perbuatan dan perasaan itu idealnya selaras ya, sama. Jadi perkataan atau perbuatannya baik, pikiran dan perasaannya juga mencerminkan apa yang diperlihatkan lewat perkataan dan perbuatan itu. Jadi kalau tidak ada split kepribadian gitu ya. Kemudian ma'rifah, kata Imam Al-Ghazali, untuk memperkuat pemahaman kita yang telah belajar ilmu tauhid, fikih dan tasawuf itu, kita juga perlu ma'rifatun nafs dan ma'rifatullah. Yang pertama mengenal diri, siapa diri kita ini yang sebenarnya, kita dari mana, sedang di mana dan akan kemana. Itu kita perlu sadar, perlu ngerti, perlu faham, kata Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa Allah. Setidaknya ya sifat, kalau dalam Asy'ariyah itu kemudian dituangkan dalam sifat 20, dan sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz ya. Jadi ada 41 sifat. Kalau dalam Aqidatul Awam, ini kitab dasar itu di anak-anak ibtidaiyah, itu pasti kalau dulu ya, sekarang saya lihat udah nggak ada, itu polanya udah beda. Dulu
Pasti yang dikaji itu Aqidatul Awam sampai dihafalkan teksnya. Aqidatul Awam, mengenal Allah gitu ya. Walaupun kalau ingin pendalaman ya kitabnya harus naik lagi. Karena kalau di Aqidatul Awam tidak dibahas secara detail, misalnya Allah wujud. Nah, wujudnya Allah itu seperti apa? Nah, itu nggak dibahas. Tapi kalau di yang lebih tinggi lagi, kitab lebih tinggi lagi itu dibahas. Wujudnya Allah itu maksudnya gimana? Allah wujud, kita juga wujud. Apa bedanya? Nah, itu dibahas. Beda antara wujudnya Allah dengan wujudnya kita. Makanya dalam tasawuf ada istilah wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Kalau Allah itu wajibul wujud, adanya tanpa didahului dengan ketiadaan. Nah, kalau kita kan didahului dengan ketiadaan dan akan berakhir pada ketiadaan. Kalau Allah tanpa didahului dengan ketiadaan dan akan tetap ada selama-lamanya ada, dan seterusnya. Jadi ma'rifatullah ini menjadi penting, kata Imam Al-Ghazali, agar kita betul-betul memahami kenapa kita la ilaha illallah. Kan makna yang pertama la ilaha illallah itu la ma'buda illallah. Kita faham, kita ngerti kenapa tiada yang hak disembah selain Allah. Karena memang dengan mengenal Allah kita akan ngerti, faham, tidak ada betul-betul yang setara dengan Allah. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Coba kita hayati saja Al-Musawwir. Itu nama Allah Al-Musawwir di Asmaul Husna. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai akhir nanti yaumul qiyamah, muka manusia itu nggak ada yang sama. Desain wajah kita itu kan nggak ada yang sama. Kalaupun kembar tetap aja ada bedanya. Orang Asia begini, orang Afrika begini, Amerika begini, Eropa begini, Timur Tengah begini, itu nggak ada yang sama. Ada yang ganteng, sama-sama ganteng, gantengnya beda. Yang cantik sama-sama cantik, cantiknya juga beda. Nggak ada yang sama kan? Luar biasa itu. Al-Musawwir, itulah Allah Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa. Nggak ada yang sama. Buah-buahan juga begitu kan, macam-macam manis, tapi manisnya beda. Manisnya apel dengan manisnya jeruk, manisnya melon, manisnya semangka, beda manisnya. Bisa begitu. Nah, penghayatan terhadap keagungan dan kebesaran Allah ini akan melahirkan cita rasa beribadah yang lebih dalam pada qalbu kita, pada ruhani kita. Ini aqobah yang pertama. Jadi aqobatul ilmi wal ma'rifah. Ini yang harus pertama-tama kita tempuh untuk menjadi seorang pengabdi. Karena kan gini Pak logikanya ya. Sahabat Abu Bakar sholat, kita juga sholat. Beliau puasa, kita puasa. Tapi udah pasti beda itu kualitas sholatnya Abu Bakar dengan kita, puasa Abu Bakar dengan kita. Kira-kira begitulah kata Imam Ghazali itu, supaya kualitas ibadah kita terus naik gitu. Maka perlu menempuh aqobah-aqobah ini. Yang kedua, aqobatut taubah. Di kitab ini Imam Al-Ghazali menyebut 3 syarat tobat. Yang pertama an-nadam, menyesal. Jadi bukti tobat itu menyesal. Menyesal yang luar biasa dalam hati kita telah berbuat dosa, maksiat dan segala bentuk pelanggaran. Yang kedua al-itlaq, mencabut diri dari perbuatan itu. Maksudnya meninggalkan perbuatan itu, bermujahadah untuk tidak lagi mengulangi. Kalau dalam bahasa Al-Quran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak mengulang lagi perbuatan dosanya itu padahal dia mengetahui. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Bukti dari kesungguhan tobat itu ya tebuslah kesalahan-kesalahan kita itu dengan
amal soleh, memperbanyak amal-amal kebaikan. Di hadis Nabi kan, atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah atau iringilah segera perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, mudah-mudahan akan menghapus keburukan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kadung kita sudah misalnya ngomongin orang, nah segeralah tebus itu dengan amal baik. Kalau dosanya mulut, nah berarti setidaknya tebus dengan istighfar yang banyak gitu ya, supaya itu bisa menghapus. Tapi yang menarik, kata Imam Al-Ghazali, ada hal lain yang menandakan tobat yang benar, tobat nasuha, yaitu dia bukan karena terpaksa atau nggak ada pilihan lain. Nah, maksudnya Imam Ghazali menjelaskan gini, orang kalau sudah tua, sudah lemah gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lalu kemudian dia tobat, nah itu bukan itu yang dimaksud tobat oleh Imam Al-Ghazali. Ya emang itu udah nggak ada pilihan lain, udah tua, udah lemah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau masih maksiat lagi. Jadi kalau yang semodel itu, kata Imam Al-Ghazali, itu nggak masuk kriteria. Wah ini agak ini juga nih. Nah ini menjadi penting bagi kita. Ternyata tobat itu jangan nunggu tua. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau udah tua, mohon maaf misalnya miskin juga, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terus dia bilang tobat kepada Allah, ya emang udah kudunya begitu. Ternyata kata Imam Ghazali, yang begini nggak masuk hitungan, yang bakalan bisa naik gitu. Emang sudah, ya ini juga udah bagus gitu. Udah tua sadar kan bagus. Tetapi kata Imam Ghazali, bukan itu. Tobat yang dicatat, dihitung bisa menaikkan level ruhani kita di sisi Allah, itu yang kita dalam kondisi masih bisa berbuat maksiat, masih bisa berbuat durhaka, masih bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kayak bapak-bapak lah ya, kita masih muda ini, masih secara usia masih, terus juga punya sumber daya, uang punya, lalu kita memilih jalan tobat, ini kata Imam Ghazali, ini yang tobatnya benar, selain yang 3 kriteria tadi, ini yang tobatnya benar. Ini yang masuk hitungan, karena ada mujahadah melawan hawa nafsu gitu. Jadi jangan nunggu tua ya, sekarang. Ini aqobah yang kedua kata Imam Ghazali. Lalu aqobah yang ketiga, kalau kita sudah ilmu dan ma'rifah, lalu sudah tobat, kita naik ke aqobah yang ketiga. Jadi perjalanan masih jauh. Kita harus menempuh aqobah yang ketiga, yaitu aqobatul awaiq, ya, tanjakan penghalang. Dalam beribadah kepada Allah itu ada penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita. Nah, kita harus bisa melewatinya. Di Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyebut ada 4 penghalang yang akan menghalangi kita untuk bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah, baik ibadah yang horizontal langsung dengan Allah maupun ibadah vertikal maupun ibadah yang horizontal. Kan sedekah itu juga bagian dari ibadah, membantu orang lain dan seterusnya. Jadi ibadah secara luas gitu ya, tidak hanya ibadah dalam konteks yang hablum minallah. Ini ada 4 yang akan menghalangi kita. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, dunia. Seseorang yang hatinya udah kecantol dengan dunia, nggak akan dia bisa benar jadi seorang abid. Dunia akan menghijab dirinya, antara dirinya dengan Allah. Akan susah. Kenapa? Karena di hatinya sudah kecantol dunia. Orang yang sudah kecantol dunia, ya sulit untuk bisa khusyuk kepada Allah. Mau sedekah juga hitung-hitungan. Jangankan sedekah, zakat yang wajib itu belum tentu ditunaikan, karena ada dunia di hatinya, pasti dia hitung-hitungan.
Ya, saya yang kerja, saya yang bisnis, kenapa saya harus keluarin? Kalau masih 100 juta kan belum kerasa Pak, mungkin gitu ya. 100 juta kan berarti 2,5 juta. Tapi kalau sudah 1 miliar berapa zakatnya? 25 juta, NMAX 1, dapat nggak NMAX? Udah 1 miliar 25 juta. Nah kalau sampai 10 miliar berapa zakatnya? 250 juta. Oh kan udah mulai hitung-hitungan nih. Bener nggak nih gitu kan? Saya keluarin begitu aja. Nggak semua orang itu bisa. Kalau bagi kita mungkin tidak begitu, tapi bagi para pemilik harta besar, wah itu kalau imannya nggak kokoh, kalau ada dunia yang nyantol di hatinya nggak bakalan. Maka orang-orang seperti Bu Nur Hayati Subakat itu luar biasa itu, pemilik Wardah Pak. Itu setiap tahun zakat ke dompet duafa miliaran itu Pak, setiap tahun. Karena nggak ada dunia yang nyantol di hati beliau gitu ya. Jadi beliau hitung ya, tahun ini berapa puluh miliar ya dikeluarkanlah itu. Miliaran tuh zakatnya Pak, luar biasa. Nah jadi ini yang pertama dunia. Atau bagi kalau semodel-model kita ini waktu habis ngejar dunia, zuhur mepet, asar mepet, maghrib mepet, isya mepet. Kenapa? Ngejar dunia. Nah ini juga sama. Jadi setiap orang mungkin akan berbeda-beda modelnya, tantangannya. Nah nanti akan terlihat apakah dunia nyantol di hatinya atau enggak. Dunia nyantol itu berbeda dengan menanggalkan dunia. Jadi menanggalkan dunia itu bukan berarti tidak mengambil bagian dari dunia, bukan. Menanggalkan dunia itu ya kayak Bu Nur Hayati itu. Oh beliau itu hartanya nggak karu-karuan kan, tetapi nggak ada dunia di hatinya. Beliau tanggalkan, maka ya mudah saja. Zakat, infak, sedekah, wakafnya mengalir begitu saja. Jadi yang harus dilakukan kata Imam Ghazali adalah menanggalkan dunia dari hati kita, walaupun dunia ada dalam tangan kita. Jadi bukan kemudian meninggalkan dunia. Menanggalkan dengan meninggalkan beda ya. Kalau meninggalkan dunia nanti kita nggak ngapa-ngapain, itu salah juga kata Imam Ghazali. Jadi yang dimaksud adalah menanggalkan dunia. Jangan dunia nyantol di hati kita sehingga dunia menjadi penghalang bagi kita. Yang paling mudah menggambarkannya kan soal harta. Harta kita akan dihisab oleh Allah. Zakatnya dibayar enggak? Pertama sebelum zakatnya dibayar kan akan ditanya dulu dari mana tuh duitnya. Kita dapat harta dari mana? Dapat dari jalan yang halal atau jalan yang haram, kan gitu. Kemudian setelah dapat dikeluarkan enggak hak Allahnya? Nah itu, jadi ini akan menjadi hisab yang berat bagi kita kalau kemudian dunia itu nyantol dalam hati kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, manusia. Nah, manusia juga bisa menjadi penghalang bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau yang lebih dekat dengan kita barangkali istri dan anak-anak kita. Makanya di Al-Quran di surat At-Taghabun Allah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa jadi fitnah. Nah, itu nerjemahinya bisa. Jadi bisa jadi fitnah. Bisa jadi fitnah kenapa? Kalau kita tidak posisikan harta dengan benar dan kita tidak didik anak-anak kita juga dengan kesungguhan. Itu bisa jadi fitnah bagi kita. Jadi manusia, kalau kemudian kita begitu tergantung dengan manusia, kalau bahasa sekarang itu mungkin tersandra gitu ya, hutang budinya terlalu besar, lalu ketika diminta untuk melakukan hal yang tidak benar, nggak enak rasanya, akhirnya dipenuhi juga. Nah ini yang kayak model-model begini, ini adalah berarti manusia menjadi penghalang, awaik.
Jadi siapapun kemudian yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang tidak benar, itu berarti awaik, itu penghalang. Kalau anak-anak sekarang, remaja sekarang, berarti yang ngajak-ngajak kepada yang tidak benar ya, pergaulan teman-teman yang kurang benar gitu ya, mengajak kepada hal yang tidak benar, ya itu berarti awaiknya dia itu ya teman-temannya itu. Saya selesaikan yang al-awaik ya Pak ya, udah bunyi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali adalah setan. Setan ini pasti akan juga menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Satu, kalaulah kita sudah beribadah kepada Allah, pasti menghalangi kita dari beribadah dengan benar. Nah, setan tuh polanya begitu. Pertama dia akan menghalangi kita. Kedua, kalau kemudian kita tetap melakukan ibadah kebaikan kepada Allah, dia akan belokkan niat kita. Itu polanya begitu, pola setan begitu. Atau juga menghalangi kita dari yang awalnya ibadah yang bernilai besar di sisi Allah, kualitasnya diturunkan, kuantitasnya diturunkan. Misalnya kita sudah niat mau sedekah 500.000, tapi muncul bisikan dalam hati kita, kegedean itu, lihat tuh list yang lain tuh cuma 100.000, 200.000, ente kegedean, ente ntar dikira pamer itu gitu kan. Iya juga ya, turunin dah 100.000. Nah itu juga termasuk Pak, pola setan tuh begitu. Pertama akan menghalangi, kedua akan menurunkan kualitas atau kuantitasnya. Kalau masih tetap dilaksanakan juga, ketiga akan membelokkan niatnya. Itu pola setan begitu. Nah yang keempat adalah hawa nafsu. Maka untuk terbebas dari provokasi setan ini, kata Imam Al-Ghazali, ya kita harus memang menyatakan setan sebagai musuh kita. Fattakhidhuhu aduwan, jadikanlah setan itu musuh bagi kita. Nggak ada kompromi selamanya dengan setan. Ini udah paten ini. Jadi nggak ada perdamaian dengan setan itu, perjanjian damai gitu antara kita dengan setan, nggak ada itu. Pokoknya kalau kita ingin bisa selamat dari provokasi setan, godaan setan, kata Imam Ghazali, jadikan setan itu benar-benar musuh kita. Nah, kalau musuh kan kita jauh-jauh, musuh kan kita nggak bakalan dengerin omongan musuh. Nah yang keempat adalah hawa nafsu. Ini yang agak berat malah, kata Imam Al-Ghazali, karena ada di dalam diri kita. Kalau setan walaupun nggak kelihatan oleh kita, tapi kita bisa membedakan gitu. Tapi kalau hawa nafsu, ini ya menyelinap dalam diri kita masalahnya. Nah, ini juga perlu waspada, kata Imam Al-Ghazali. Hawa nafsu bisa menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Maka perlu rumusnya itu, kata Imam Al-Ghazali, mukhalafatun nafs, selalu menyelisihi hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita ngajak kepada malas, lawan dengan rajin. Hawa nafsu kita mengajak kepada kedengkian gitu ya, lawan dengan syukur. Demikian seterusnya, berkebalikannya, karena hawa nafsu pasti akan mengajak kepada kebalikan, mengeluh, menggugat, lawan dengan sabar. Ini hawa nafsu kita. Saya kira kita bisa mengidentifikasi karakter kita masing-masing dalam konteks hawa nafsu ini. Hawa nafsu kita lebih sering mengajak kemana? Karena biasanya orang punya titik lemah masing-masing. Nah di titik lemah itulah setan itu akan membombardir kita. Jadi salah satu strategi ampuh setan itu dia mengendarai hawa nafsu kita. Dia sangat paham betul si fulan titik lemahnya di mana. Nah, itu kan korin itu. Di Al-Quran itu disebut korin, itu adalah setan yang terus mengikuti kita, menempel kita. Dia paham betul siapa kita. Maka orang yang menjadikan korin sebagai temannya, nah itu nanti sama-sama masuk dalam neraka. Nah si korin ini paham betul kita titik lemahnya di mana, dan di titik lemah itu
saat kita mungkin juga ditambah sedang ada masalah dan mungkin beban-beban lainnya, dia akan membombardir dengan luar biasa itu. Jadi mengendarai hawa nafsu kita. Nah, di titik ini kata Imam Ghazali, kita harus betul-betul aware, waspada, ambil sikap menyelisihi hawa nafsu. Itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Nah, ini aqobatul awaik, aqobah yang ketiga. Masih ada 4 aqobah lagi. Karena sudah bunyi, saya cukupkan sampai di sini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf salah dan hilafnya. Kita tutup dengan hamdalah. Nanti Pak Jalu barangkali bisa melengkapi untuk menutupnya. Dari saya sekian. Walafu minkum hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.